Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulumi wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain Palur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini adalah pagi yang bersejarah dalam sejarah PPTQ Manal Islam Indonesia, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu, tepatnya akhir Desember 2024, Allah mengizinkan dan meridhoi masjid ini selesai pembangunan meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan masuk pada tanggal 1 Ramadan tahun 1446. Ini adalah sholat subuh yang pertama ya di Masjid Birrul Walidain. Semoga istiqomah, dan untuk tahun yang akan datang Allah memudahkan ya untuk pesantren Manal Islam untuk bertambah keberkahannya, bertambah muridnya, bertambah santrinya, bertambah gedungnya, dan tentu bertambah semangat dalam menjalani hidup ini dengan amal-amal kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan Rasulullah Muhammad SAW yang kita muliakan, kita cintai. Semoga kita pada yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Sayyidina Muhammad, shalli ala ali Muhammad, wa shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi ini saya menyampaikan tema tentang min adabil Islam, tentang min adabil siyam ya, tentang adab-adab puasa. Islam ini agama yang mengajarkan kita untuk menjaga yang namanya adab tata krama. Jadi semua dalam segmen kehidupan kita selalu di sana ada adabnya. Makan ada adabnya, tata caranya. Perjalanan ada adabnya. Termasuk orang puasa ada adabnya. Kemudian menjaga adab ini termasuk tanda ketakwaan dan kesolehan seorang. Semakin orang yang bertakwa dan soleh, insya Allah akan semakin menjaga tata krama. Langsung to the point saja ya. Ini kalau kultum nggak usah panjang-panjang ya. Kultum itu singkatan kuliah 7 menit. Kalau prakteknya ya bisa kulsum ya. Kuliah 10 menit ya. Bukan, yang penting bukan kulsum kuliah, bukan kuliah 10 jam ya. Baik, akan kami sampaikan 8 poin tentang apa saja yang menjadi adab tata krama orang dalam berpuasa. Pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah as-sahur, makan sahur. Sahur ini adalah ibadah istimewa. Dalam puasanya umat sebelum Islam tidak ada yang namanya sahur. Maka sahur ini dikenal dalam Islam ya, dalam syariat Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena ada keberkahan dalam makan sahur ini. Yang kedua, ta'jil fitri. Adab puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah masuk waktu buka puasa, jangan ditunda-tunda lagi ya. Maka ada namanya ta'jil. Ini menyegerakan ya, berarti sekadarnya. Kalau takjil itu ya, kalau biasanya di masjid-masjid ya air kemudian kurma 3 butir ya. Kalau takjilnya semua dimakan, bukan takjil namanya ya. Ada orang ada buka puasa makan soto 2 mangkok, nasi 2 piring, belum snacknya. Dan nanti kapan? Nanti sholat maghribnya enggak
perutnya kekenyangan ya. Maka kalau sebisa mungkin yang sederhana dulu, sholat, kemudian setelah itu baru kemudian makan yang besar, itu bagusnya. Yang ketiga adalah adab puasa adalah ad-du'a indal fitri wa asna asyam. Doa ketika buka puasa dan ketika sedang puasa. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Pertama, doanya as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka puasa, doanya makbul ya. Jadi ketika kita puasa mulai subuh ini sampai nanti menjelang buka puasa, doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil ini juga doanya makbul. Yang ketiga, wal mazlum, orang yang terdolimi. Kesimpulannya ada 3 golongan manusia yang doanya selalu didengar Allah. Orang yang puasa, imam yang adil, dan kemudian orang yang terdolimi. Yang keempat, di antara adabnya puasa adalah al-kafu amma yatanafa ma'asiyam, mencegah semua perkara yang membatalkan puasa. Itu dibahas dalam pembahasan tentang mubtilatus siyam, yang membatalkan puasa, makan, minum ya, makan sengaja, minum sengaja. Tapi kalau makan minum nggak sengaja ya, maka tidak membatalkan karena lupa ya. Misalkan pas puasa hari pertama lupa makan ya, itu silahkan dilanjutkan lagi dan tidak perlu mengqadha puasa, asal lupanya jangan tiap hari ya. Kalau tiap hari pagi selalu makan 1 piring kemudian lupa ya, ini bukan lupa ya. Kalau lupa benar-benar lupa itu hanya sekali 2 kali ya dalam sebulan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah aswak. Di antara adabnya puasa adalah aswak. Memang terkait siwak ini ulama berbeda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, orang puasa siwak mutlak tidak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah masuk waktu zuhur itu siwak hukumnya makruh ya. Yang selanjutnya al-jud, yaitu dermawan. Ketika bulan Ramadan, ketika puasa, maka sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, beliau ini dikatakan fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasul ini, beliau ketika Ramadan ini itu dermawannya tidak bisa dikalkulasi hitungan manusia karena saking dermawannya. Maka ketika Ramadan beliau ini banyak memberi ya. Karena Ramadan mengajarkan seorang untuk menjadi orang yang dermawan. Yang ketujuh, mudarasatul Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Silakan dibuat kelompok ya. Kelompok berapa orang membaca Quran, kemudian ada yang memberikan tafsirnya atau maknanya atau terjemahnya. Yang penting ada ilmu yang di sana bisa disampaikan. Yang terakhir, di antara adab puasa adalah al-istihadu fil asril awakhir bil ibadah. Bersemangat giat dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasul ketika masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau dikatakan ahya lailahu, Rasul menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, wasaddal mi'zar, kemudian mengencangkan ikat pinggang. Artinya menggambarkan betapa Rasulullah ini ketika akhir Ramadan 10 hari yang terakhir beliau semakin bersemangat dalam beribadah. Dan bahkan ketika di tahun yang terakhir Rasul wafat, dalam sebuah riwayat dikatakan biasanya Rasul ini kalau tiap tahun i'tikaf 10 hari terakhir. Tetapi ketika di tahun terakhir beliau akan wafat ya, beliau i'tikaf bukan 10 hari tetapi 20 hari. Artinya orang semakin tua mestinya bukan berkurang ibadahnya, tapi ditingkatkan semangat kualitas maupun kuantitas ibadah. Demikian kuliah 10 menit ya yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan materi tadi menyemangati kita untuk terus menjaga semangat kita selama bulan Ramadan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.